Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Galego Supono dari kelas 1 siswa SMA Negeri 13 Jakarta. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lala atas waktu dan kesempatannya. Lalu saya juga berterima kasih juga kepada guru agama Islam saya, Pak Nafawi, yang telah mengizinkan saya untuk mendokumentasi hasil laporan absen sholat. Nah, di sini judul makalah yang saya ambil yaitu hubungan antara pelaksanaan sholat zuhur dengan nilai agama Islam siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 13 Jakarta. Boleh lanjut. Nah, di sini daftar isinya bab 1 yaitu pendahuluan, bab 4 yaitu pembahasan, bab 5 yaitu penutup. Nah, latar belakang. Satu, pentingnya sholat zuhur. Di mana sholat zuhur adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Lalu sholat zuhur juga melatih kedisiplinan akan tanggung jawab kita kepada Allah. Lalu dampak spiritual dan juga mental, di mana sholat zuhur ini dapat mengurangkan jiwa mental kita yang negatif, aura-aura negatif. Lalu peran sholat zuhur bagi siswa yang di mana di sini tuh dapat membangun jiwa-jiwa yang sosial dan juga jiwa-jiwa budidaya tanggung jawab yang tinggi. Lalu tantangan dalam pelaksanaan sholat zuhur bagi siswa yaitu di mana untuk membagikan waktu yang sangat susah antara waktu pembelajaran sebelum sholat zuhur yang dimana diadakannya ulangan harian, yang di situ ada beberapa guru yang mengambil waktu untuk menerobos sampai sholat zuhur selesai tersebut. Lalu tujuan penelitian di sini saya ingin membangun jiwa-jiwa religius, disiplin dan juga tanggung jawab bagi siswa dalam melaksanakan sholat zuhur. Nah, harapan saya di mana di sini semua membangun sikap-sikap dan juga pendirian religius untuk akan sholat zuhur tersebut. Boleh lanjut. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hubungan antara pelaksanaan sholat zuhur dengan nilai agama seseorang? 2. Apakah intensitas kehadiran sholat zuhur berpengaruh terhadap pencapaian nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam? Dan ketiga, apa hambatan yang menyebabkan siswa sering absen dalam pelaksanaan sholat zuhur di sekolah? Nah, tujuannya untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan sholat zuhur dengan nilai agama Islam siswa atau seseorang. Yang kedua, untuk mengukur pengaruh kehadiran dalam sholat zuhur terhadap nilai belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tiga, untuk mengidentifikasikan kendala yang dihadapi siswa adalah mengikuti sholat zuhur secara rutin di lingkungan sekolah. Manfaatnya bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya sholat zuhur dalam membentuk nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat membantu dalam pembentukan karakter siswa melalui pendekatan spiritual yang lebih efektif. Yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan program pendidikan agama yang lebih baik. Keempat, bagi orang tua, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebiasaan sholat zuhur anak mereka berhubungan dengan nilai agama Islam yang dianut. Hipotesis alternatif, terdapat hubungan yang signifikan antara absen sholat zuhur dengan nilai agama Islam semester 3. Lalu hipotesis maksudnya nih yang ahoknya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara absen sholat zuhur dengan nilai agama Islam. Di sini ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Ini melibatkan siswa-siswi SMA Negeri 13 sebagai responden yang dipilih berdasarkan kriteria seperti telah mengikuti mata pelajaran agama Islam dan memiliki catatan kehadiran dalam sholat zuhur di sekolah. Lalu objek penelitiannya ini adalah pengaruh tingkat kehadiran siswa dalam sholat zuhur terhadap nilai akademik mereka dalam mata pelajaran agama Islam. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara kedisiplinan dalam beribadah dengan pencapaian akademik siswa di bidang agama Islam dan juga sikap siswa tersebut terhadap kesadaran lingkungan dan juga mempengaruhi kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, konsep penelitian. Dalam penelitian ini
adalah konsepnya disiplin, beribadah, dan juga prestasi akademik dalam bidang agama. Disiplin beribadah diukur berdasarkan kehadiran siswa dalam sholat zuhur berjamaah di sekolah. Sementara itu, prestasi akademiknya diukur berdasarkan nilai yang diperoleh siswa dalam mata pelajaran agama Islam. Yang keempat, keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya lingkup wilayah yang hanya pada satu tingkatan sekolah SMA Negeri 13 Jakarta, yaitu kelas 11 saja. Yang kedua, sampel terbatas, yaitu sampelnya ini dapat diambil cuma 30 sampel saja. Durasi penelitian juga yang memiliki waktu keterbatasan karena ada kepotongan waktu liburan, sehingga saya tidak dapat mewawancarai narasumber atau responden yang saya pilih. Bab 4 yaitu pembahasan. Di sini data-datanya responden dari 30 siswa yang saya ambil. Analisa datanya, di sini bisa dilihat analisa datanya. Nah, ini scatter plot yang saya dapatkan, yaitu hubungan antara absen sholat dengan nilai agama Islam. Nah, variabel X-nya itu adalah jumlah kehadiran sholat Jumat, dan variabel Y-nya itu adalah dependen, yaitu nilai agama Islam. Dan juga menunjukkan bahwa ini positif lemah. Outliernya adalah titik teramati yang jauh dari garis kuadran kecil, yaitu di sini. Uji hipotesis. Nah, sini saya dapatkan uji hipotesisnya tuh segini, yaitu Y sama dengan 8465 plus 0,5564X. Lalu uji korelasinya saya mendapatkan dengan nilai segini, 0,5521. Lanjut. Lalu koefisien determinasi, yaitu saya mendapatkan 0,455. Yang dimana nilai 45,5% yang berarti hanya 45,5% varian nilai agama Islam dapat dijelaskan oleh variasi dalam kehadiran sholat zuhur. Sisanya 54,5 dipengaruhi oleh faktor lain, seperti seringnya membaca tadarus Al-Quran di pagi hari, lalu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru agama Islamnya. Bab 5 yaitu penutup. Pembahasan. Berdasarkan analisa yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kehadiran dalam sholat zuhur berjamaah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan nilai agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ibadah yang dilakukan secara konsisten tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga dapat mendorong pencapaian akademik siswa, khususnya dalam mata pelajaran agama. Dengan demikian, sholat jamaah dapat menjadi salah satu strategi pembinaan karakter dan meningkatkan prestasi siswa dalam belajar, terutama dalam membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga kesadaran beragama yang kuat. Lalu kesimpulannya, di sini kehadiran dalam sholat zuhur berjamaah berperan penting dalam meningkatkan nilai agama Islam, menjadi indikator penting dalam pembentukan karakter dan prestasi keagamaan siswa. Lalu hasil korelasinya positif dengan kekuatan sedang antara kehadiran sholat zuhur dan nilai agama Islam, yang artinya semakin tinggi tingkatan kehadiran dalam sholat zuhur, cenderung semakin tinggi pula nilai agama Islam siswa tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kehadiran dalam kegiatan ibadah seperti sholat zuhur berjamaah terhadap peningkatan nilai mata pelajaran agama Islam. Saran saya, berdasarkan hasil penelitian ini disarankan sekolah dan guru pendidikan agama Islam perlu mendorong siswa untuk lebih aktif mengikuti sholat zuhur berjamaah. Yang kedua, perlu dibuat program-program penguatan ibadah hari-hari di sekolah yang lebih menarik. Terus yang ketiga, penting juga memperhatikan faktor lain seperti motivasi belajar, lingkungan keluarga, dan juga kualitas pengajaran. Lalu yang keempat, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan variabel lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Di sini ada lampiran wawancara saya. Di sini ada video wawancara saya.
Itu cuma satu lagi. Nggak bisa. Udah lewat itu. Ini bisa dilanjut. Sini ada pelajarannya juga tadi. Bisa dilanjut lagi. Di sini ada foto absen juga, ada nilai rapot di semester 3. Di sini saya cuma mendapatkan satu, kebetulan data saya ke riset, jadi cuma dapat satu dan juga dapat menyelamatkan 3 ini doang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10